Warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bintang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak Joko hari ini? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah sehat Bintang dan sedikit kurang bersemangat nih Bintang. Kalau Bintang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bapak. Loh, kurang bersemangat. Ada apa Pak? Iya nih Bu, butuh teman ngobrol. Nah ini makanya saya WA Bu Intan tadi untuk berbincang-bincang sebentar lah. Oh gitu, oke Pak, kita ngobrol nggak apa-apa ya, kita ngobrol di sini aja nggak apa-apa, virtual. Mau ngomong apa Pak Joko? Ya setuju Bintang, biar fresh ya di sini. Ngomong Mau ngomongin apa nih Pak kita hari ini, siang ini? Jadi gini Bintang, saya itu sedang bingung nih Bu, tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pelajaran bahasa Indonesia tentang materi teks prosedur itu, murid-murid itu tidak fokus dan tidak antusias nih dalam pembelajaran. Saya berikan penilaian formatif, saya kasih nilai murid itu bisa penilaian formatif itu rata-ratanya itu rendah sekali. Oh gitu. Jadi Bapak ini merasa murid-murid Bapak itu selama ini tidak fokus dalam pembelajaran gitu ya Pak? Kurang antusias dalam belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu Pak? Iya, betul Bu Intan. Saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham mengenai materi teks prosedur Bu Intan. Oke, baik. Jadi kita nanti kira-kira ngobrolnya tujuannya apa dulu? Tujuannya apa dulu kita ini? Saya sih berharap. Jadi dari tujuan kita mengobrol ini, saya mendapatkan solusi supaya murid-murid di kelas saya itu nanti bisa fokus dan bisa antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang materi teks prosedur sehingga nilai mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, saya catat ya Pak. Berarti kita nanti ngobrol untuk mencari solusi supaya murid Bapak ya, terutama itu supaya fokus dan antusias pada pembelajaran itu bahasa Indonesia teks prosedur. Iya betul Bintang. Supaya murid-murid saya itu paham materinya. Saat saya mengajar itu sebenarnya sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya beri contoh-contohnya juga. Tapi saya lihat mereka kok bosan dan tidak memperhatikan. Nah endingnya saat penilaian mereka itu nilainya tidak memuaskan. Oh begitu. Menurut Bapak itu idealnya murid yang fokus antusias itu seperti apa sih Pak Joko? Bagaimana ya? Menurut saya murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas juga termasuk misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Oke, jadi menurut pemaparan Bapak tadi dapat saya tangkap bahwa anak-anak itu yang mampu memahami teks prosedur dan mampu berperan aktif itu sudah menjadi ideal ya menurut Bapak. Iya sih begitu idealnya Bu. Oke, kalau murid-murid itu kira-kira ada di level berapa Pak? Kalau kita bilang itu levelnya 1 sampai 10. 1 untuk yang belum mengerti sama sekali, yang tidak fokus dan tidak antusias. Dan untuk di level 1 sampai 10 kira-kira level berapa Pak? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias dan memahami materi teks prosedur. Tapi
ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias, dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Nah, kira-kira berada di level 5 lah, Bu. Oke, jadi masih beragam ya Pak di kelas Bapak itu levelnya. Nah, kira-kira Pak, kalau begitu keadaannya, menurut Bapak, apakah bisa dari level 5 itu kemungkinan untuk menjadi level 10 itu gimana Pak menurut Bapak? Mungkin bisa, Bu, untuk memahami materi teks prosedur itu berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya itu mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu, Bu Intan. Karena apa? Karena itu kan perlu proses, Bu. Oh iya, betul. Pemahaman materi dan level 8 untuk fokus ya. Saya tulis ya Pak ya, untuk level 10 pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya. Menurut Pak Joko, apa sih yang bisa Pak Joko lakukan untuk membantu murid-murid Pak Joko di kelas 5 itu berada di level itu dan dalam memahami materi, fokus dan antusias? Itu yang saya masih bingung mau apa ya, Bu Intan. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid nih, Bu. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Bagus itu Pak idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Pak. Terus aksi nyatanya Bapak nanti itu kayak gimana Pak? Ya mungkin di awal semester kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya, gaya belajar ya Bu ya. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori ya, dan visual. Jadi mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Bu Intan. Menarik sekali itu Pak Joko. Menurut Pak Joko, seperti apa ukuran keberhasilan rencana aksi nyata ini yang akan Bapak laksanakan ini? Jadi ukurannya bagaimana? Mungkin seperti ini Bu ya rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya, yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu, untuk yang gaya belajar auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu. Setelah itu, untuk penilaian saya menugaskan untuk murid-murid itu membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video bisa, atau teks, atau komik, Bu Intan. Ya. Bagus itu Pak Joko, sangat menarik sekali rasanya. Terus menurut Pak Joko itu apa ukuran keberhasilannya pada rencananya Pak Joko ini terkait berbagai metode itu? Iya. Ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik, Wintan. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal saja, tapi membuat sesuatu yang membuat murid itu lebih kreatif, Bu. Oh ya, rencananya Pak Joko ini menurut saya itu sudah baik. Tapi kemudian apakah menurut Pak Joko akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Joko ini nanti? Betul, Vinta. Mungkin kendala yang saya perlukan itu waktu nih, Bu. Untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid dan butuh teman juga, Bu. Jadi butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti, Bu. Oke Pak Joko, perlu waktu berapa lama kira-kira itu untuk mempersiapkan medianya itu berapa lama Pak?
kira-kira ya mungkin butuh 2 sampai 3 hari lah Bu, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD dan lain sebagainya Bu. Adakah seseorang yang bisa membantu Pak Joko untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi ya saat pelajaran? Iya, saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Alif, guru kelas 5 nanti. Jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkannya dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya auditori Bu. Oke, tadi untuk rencana persiapannya sudah, kemudian untuk yang membantu sudah. Selanjutnya ini kapan ini Bapak akan mengeksekusinya? Nah, itu jadwal mata pelajaran bahasanya itu hari Jumat Bu. Hari ini kan hari Selasa, maka Jumat depan akan saya terapkan Bu. Baik, kita sudah mengobrol banyak nih Pak. Kira-kira sudah dapat belum ini? Apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Awalnya tadi kan saya bingung Bu Intan untuk pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur di kelas saya. Muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid dan saya akan berkolaborasi dengan Pak Alif sesuai dengan tujuan pertama, yaitu kita ngobrol tadi Bu Intan. Ya, alhamdulillah kita itu juga sudah mendapatkan solusi kayaknya Pak Joko, dan tetap semangat ya Pak untuk belajar ya Pak, jangan patah semangat, terus nanti akan saya siap mendengarkan ya untuk selanjutnya. Iya Bu Intan, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bu Intan sudah ngobrol dengan saya. Ya, enggak apa-apa Pak, nanti kita ngobrol lagi selanjutnya terkait nanti setelah Bapak melakukan aksi nyatanya itu, bisa kita ngobrol lagi dan saya siap untuk mendengarkan dan menerima cerita Bapak Joko selanjutnya. Siap Bu Intan, saya kembali kelas dulu karena murid-murid sudah selesai jam olahraga nih Bu Intan. Oh, siap Pak Joko, semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke refleksinya Pak Joko. Jadi untuk percakapan kita hari ini, untuk sesi saya menjadi coach dan panjenengan yang menjadi kuci, kira-kira refleksi yang perlu dibenahi itu apa? Kira-kira Pak? Mungkin refleksi yang harus kita benahi yang harus ditingkatkan. Saya mungkin dari sini saya, kemarin Bentar Bu Nggih. Ini yang perlu kita benahi dari refleksi ini, saya kurang begitu bersemangat tadi Bu. Karena ya awalnya itu dinamika dari permasalahan siswa kelas saya. Ya, Pak Joko. Tujuan